Oke, setelah kalian belajar eksponen, biasanya pertanyaan selanjutnya dari eksponen, gitu ya. Setelah teman-teman tahu eksponen itu apa, A pangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N, gitu ya. Oke, bisa dikatakan gitu lah ya, perkalian A sebanyak N, Pak. Gitu. Dengan N-nya kita batasi, N-nya bilangan bulat positif, gitu ya, bilangan bulat positif. Udah gitu aja dulu. Nah, ternyata diskusinya ini akan menjadi menarik ketika misalkan teman-teman ditanya berapa 2 pangkat 5, ini 32. Ya, beres aja. Berapa 2 pangkat 5? Sama dengan 32. Jadi ini jadi pertanyaan gitu. Oke. Ya. Tapi ada kalanya ini ditanya berapa sih 2 pangkat X yang hasilnya 32. Nah, ini sebetulnya bisa dipandang sebagai materi logaritma nanti. Tapi ini juga bisa dikatakan sebagai materi dari persamaan eksponen yang akan kita pelajari hari Selasa. Tapi kita bahas sekarang ya. Secara simpel sebetulnya gini, saya pengen kalau ini ada 2 pangkat X gitu ya. Betul nggak sih? Ini saya ubah jadi 2 pangkat berapa? Ini kan 5. Berarti saya bisa mengklaim bahwa X-nya itu 5 gitu. Jadi dicocokin gitu ya, disamain gitu. Nah, berarti teman-teman kita kayaknya punya formula nih. Kalau saja saya punya A pangkat apa sebut misalkan A pangkat fx. Fx tuh ininya nggak harus X aja, boleh X tambah 5, 2X tambah 5. Sama dengan A pangkat P. Saya paksa berarti soalnya gimana pun dipaksa jadi A pangkat P biar sama. Maka saya bisa ambil kesimpulan fx-nya sama dengan P. Simpelnya gitu. Nah, si tulisan ini kayak maksa kita apapun bentuknya nanti kita harus memastikan bahwa ininya sama-sama berbasis A. Basis itu bilangan dasarnya gitu ya. Nah, nanti kita ambil contoh lah. Nah, nanti juga akan ada kalanya soal itu AFX sama dengan AGX. Kalau bentuknya sudah kayak gini, maka teman-teman bisa ngambil kesimpulan bahwa fx-nya dipastikan sama dengan gx. Nah, dua diskusi malam ini dua diskusi untuk malam ini segini dulu. Kata kuncinya ini. Jadi si soal ini tuh kayak menyuruh kita ya kanan kiri harus sama basisnya. Emang beda Pak, nanti ada yang beda. Misalkan teman-teman ini ujuk-ujuk soalnya kayak gini. Terus di sini ujuk-ujuk berapa misalkan 32. Oke, misalkan ini ya. Sama nggak? Nggak sama. Tugas kita menyamakan sesuai perintah ini. Udah itu aja simple. Kisahnya seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Oh, sorry belum di-record ya. Udah ya? Oh ya udah. Terima kasih. Oke, contoh. Kita ambil contoh soal yang ini dulu. Oke. Kira-kira teman-teman ini gimana cara? Oke, kita ambil set. Kita contoh ya. Oke, kita ambil set. Yang simpel dulu. Set. 4/9. Basisnya teman-teman. Berarti ini yang jadi basis ini 4/9. Berarti saya harus bikin 4/9 pangkat 3x min 2 sama dengan 1. Lah, 1 itu kira-kira gimana? Dipaksain jadi 4/9 kan? Katanya. Pangkat berapa kira-kira? Pangkat 0. 0. Thank you. Pangkat 0. Ya, jadi benar, terima kasih. Jadi pangkat 0 dipaksa. Lah, apa saya tahu dari mana? Itu pengetahuan awal yang harus kita kuasai. A pangkat 0 itu sama dengan 1 dan ini sudah terbukti ya. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Berarti nanti kesananya enak. Saya hanya menyamakan ini, bukan mencoret ya. Menyamakan. Oh, saya kayaknya ini 3x min 2-nya harus 0 deh. Berarti 3x-nya harus 2, berarti x-nya harus 2/3. Oke, kita aman dulu tuh sampai sini. Selalu digiring kiri dan kanan basisnya sama. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan mulai bisa dipahami Pi. Ya. Oke. Seperti soal yang ini.
Kita lihat ya. Kita soal yang ini. Nomor 13 dulu. Oke, nanti kita mulai yang kompleks nih ya. Ini kita soal yang gang dulu. Oke, belum ada soal yang terlalu mengkhawatirkan. Nah, langkah pertamanya, teman-teman analisis kira-kira basisnya, bilangan yang paling bisa kita buat kecil berapa? 8, 4, 2. Bisa kita paksa semua ke bilangan berapa? 2. 2. Oke, terima kasih ya. 2 ya. Oke, berarti kita buat dulu. 2, ini 8 itu 2 pangkat 3. Oke, kita lihat perubahannya. 3 min X. Kalau ada akar itu sebetulnya per 2. Oke, teman-teman ingat ya. Ingat-ingat kan waktu itu dibilang perasaan kalau ada A, M akar N gitu ya. Ini sama aja dengan A, M dibagi N. M-nya 3 min X dibagi N, N-nya 2. Oke, pelan-pelan aja. Sama dengan, ini jadi harus dipaksa 2 semua. 2 pangkat berapa? 2. Kali 2 pangkat 1 min 2X. Kesalahan sering terjadi di sini. Ini diapain teman-teman? 2 pangkat. Kali. Terima kasih, dikali ya. Nah, hati-hati, justru bukan konsep eksponen yang kadang kita salah. Kadang si ininya, si basic math-nya. 2 pangkat segeblek gini dikaliin. Kalau dikalikan cukup ke atas saja. Berarti 9 min 3X per 2. Oke, ini masih 2-nya masih ada 1, harus disatuin dong. Ini jadi 2 pangkat dikali atau dijumlah? Jumlah. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi 2 pangkat 9 min 3X per 2. Terima kasih yang sudah bantu jawab. Sama dengan 3 min 2X. Nah, di sini harus saya kasih koreksi. Kadang di sini kesalahannya itu saya coret 2, 2 pangkat 2 dikali 1 min 2X. Ya, ini salah ya, hati-hati nih ya, salah. Itu nggak bisa. Ya udah, kalau udah kayak gini cocokologi aja. Oh, berarti ini sama dengan ini. Ya. Kita pakai yang warna ungu, berarti 9 min 3X per 2 pelan-pelan sama dengan 3 min 2X. Ini kan kali silang dikali aja ke sana ya. 9 atau kanan kiri dikali 2 biar nggak ada pecahan. Ini 6 min 4X. Pindahin ke sana, min 3X ditambah 4X sama dengan 6 min 9. X-nya sama dengan min 3. Jangan langsung jawab. Ini ngeco. Ya, yang diminta itu 1 min X. 1 min 3 ya. Jadi 4. Hati-hati ya. Suka aneh-aneh permintaannya. Kita udah tenang, hati min 3. Padahal jawabannya 4. Coba sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak. Ya, silahkan. Yang 9 kurang 3X per 2 sama dengan 3 kurang 2X itu kalau misalnya dikali dua-duanya bisa. Oke, pertanyaan yang bagus. Buat ini ya nak ya? Iya, Pak. Dikali dua-duanya gimana nak? Dikali 2 kiri kanan biar pecahannya hilang. Oh, saran saya mending kayak gitu ya. Ini kan sebetulnya kali 2, ini kali 2 gitu, betul nggak sih nak? Iya. Saran saya kayak gitu. Jadi ini dicoret, ini dikali gitu. Ya. Betul? Cara pandang yang lain, Pak, saya pengen ngaliin di sana, boleh. Cara pandang kayak gitu. Tapi yang ideal sih memang cara pandangnya kiri dan kanan dikali 2. Biar pecahannya hilang, benar sekali. Nanti itu terbiasa kita cara pandang kayak gitu. Betul ya? Iya, Pak. Kita coba satu soal buat kalian. Kita coba yang nomor 14. Teman-teman bisa lihat ya, ini PTS Matematika tahun berapa ya? Bisa dilihat nih ya. Oke, cuman ini tahunnya tahun-tahun lalu. Jadi saya coba kita pakai buat sekarang gitu. Berarti standarnya nanti ulangan tuh kayak PTS kayak gini. Silahkan coba teman-teman.
Hati-hati. 2 menit deh ya. CHSS-nya kalau ada A pangkat N akar 3, berarti ini AN per 3. Ada AN pangkat setengah gini, ini berarti AN per 2. Nah, udah saya kasih clue-nya tuh ya. Pelan-pelan aja nak, 2 menit. Oke, pelan-pelan. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Oke, ada 2 jawaban berbeda. Ada yang jawabannya itu, ada yang jawabannya ini. Ini bagus ya. 1 menit lagi. Dua orang dengan jawaban yang berbeda. Oh, yang akhirnya sama jawabannya ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada 4-nya ya, hati-hati ya. Bukan X yang ditanya. Oke, terima kasih. 3 orang udah jawabannya udah sama ya. Udah semua. Berarti kita bahas ya, Nak ya. Oke. Silahkan mohon bantuannya. Yang ini berubah jadi 3 pangkat berapa? 4x kurang 5 per 2. Oke, per 2. Sama dengan, ini simpel sekali jalan udah ya. 3 pangkat. 4x tambah 5 per 3. Oke, terima kasih. Dikasih keywordnya udah juga ya. Ya udah, kalau udah kayak gini berubah langsung jadi warna ungu aja ya. Warna ungu berubah berarti bukan di cancel ya, bukan dicoret-coret ya, tapi ini disamakan ya. Kenapa disamakan? Karena lapar. Oke, ini tinggal dikali silang aja. 12x min 15, 8x tambah 10. Pindah ke sana ya. 10 tambah 15. Karena yang ditanya 4x ya udah 4x aja. 25. Bagus, udah tadi jawabannya 3 orang sudah semua. Yang lain kayaknya sudah memegang jawabannya, cuman nggak share, nggak masalah. Kita lanjut lagi. Satu soal lagi tipe yang kayak gini, nanti kita coba explore tipe yang lain. Oke, nah tipe-tipe yang agak ribet ini ya. Oke, coba kita explore tipe yang satunya lagi aja. Oke, terima kasih Rido sudah jawab juga. Tadi Andika juga, Arik ya, sama Raska. Satu soal lagi anak ya, soal kayak gitu. Coba soalnya yang kayak gini. Basisnya berapa yang kita pakai berarti? 3. 3. 3. Oke, bagus. Silahkan coba lakukan pelan-pelan. Dari mulai dalam dulu nih. Coba. 2 menit deh ya. Kita bahas jam 18.50.
Mantap. Oke. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Saya izin foto dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya, pelan-pelan ya. Buat teman-teman yang belum selesai juga nggak masalah. Coba kita kerjain pelan-pelan saja. Ini jadi 1/3 pangkat berapa, nak? 2. Cuman di bayangan aja dulu. 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 2x. Jadi 3 pangkat 4x. Biar nggak terlalu banyak tulisannya ya. Oke. 1/3. Oke. Di atas jadi 3 pangkat berapa? 27. 3 pangkat 3x. 3 pangkat 3x dipangkatin lagi 2 ya. Oke. Per 81 itu 3 pangkat 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Dikaliin langsung pelan-pelan. 3 pangkat 4x min 28. Pelan-pelan. Terus ini biar rapi, angkat tangannya angkat pangkatnya ke atas. 3 pangkat min 4x ya. Satu-satu aja. Sekarang saya diem. Kalian melanjutkan. Ini jadi berapa? 3 pangkat 6x yang atasnya. Yang ini? Jadi 3 pangkat negatif 4x per 3. Negatif 4x/3. Hati-hati teman-teman ya ketika mengalikan ya. Jadi kadang ada kasus-kasus yang ketelitian di sini ya. Mengalikan malah dijumlahkan. Ini 3 pangkat berapa? 2 pangkat 2x kurang 8. Oke, kurang atau plus? Oh, plus berarti ya. Oh, Ya. Oke, kalau mau pelan-pelan boleh. 6x dikurangi semua nih. Gitu ya. Kalau mau pelan-pelan dulu, nanti kecuali sudah mulai terbiasa boleh. Nih. Oke, berarti dapatlah, berarti dapatlah berapa? 3 pangkat min 4x/3 sama dengan 3 pangkat, lihat, 2x. Ini sering kelupaan tadi, plus 8. Ya, bisa diterima. Lanjut ya. Berarti hasilnya berapa dong? Ya udah, tinggal digeser aja. Berarti hasilnya, oke, min 4x. Oke, ini udah langsung warna ungu ya. Ungu itu berarti kita sudah ngomongin si pangkatnya. Min 4x/3 sama dengan 2x tambah 8. Yang tadi Arik tanya, kanan kiri kali aja 3 ya. Biar nggak ada pecahan. Oke, pindahin ke sana. Min 4x min 6x sama dengan 24. Ini min 10x sama dengan 24. Maka cara berpikir bahwa min 5 jadi dari min 10 itu pengen jadi min 5. Kanan kiri bagi 2. Nggak usah cari x-nya. Oke, dapatlah 12 ya, betul ya? Oke.
Pak, kalau min 4/3 jadi 3/4 bisa nggak? Oke, pertanyaan bagus. Kadang kita terdistrak oleh sifat eksponen dengan sifat bilangan biasa. Maksudnya gimana? Kita lihat teman-teman ya. Min 4/3 nggak bisa hasilnya sama dengan 3 apa tadi pertanyaannya 3/4 X, nggak bisa, nggak ada yang mengatakan seperti itu ya, kecuali mereka sepaket bilangannya gitu ya. Dia hanya apa namanya, kalau itu mah untuk bilangan biasa. Kalau untuk apa namanya, untuk eksponen paling yang berlaku yang saya bilang bahwa kalau setengah misalkan ya, ini sama aja dengan 2/-1. Nggak pernah ada yang bilang bahwa setengah itu sama aja dengan apa namanya 2/1 min gitu ya, dibalik. Enggak ya. Jadi hanya berbicara tentang pangkat negatif kalau dibalik itu. Jadi ini mah biarkan gini aja ya. Bisa diterima ya, mudah-mudahan ya maksudnya ya. Kalaupun mau diubah nggak negatif ya jadi 1/, gitu ya. 1/3 4x/3. Jadi bukan ngomongin pangkatnya yang berubah, malah ininya yang 1/, gitu ya. Oke. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kayaknya yang lewat chat juga pertanyaannya nyambung, berarti pertanda memang kayaknya dipahami ya. Kecuali teman-teman ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya ya. Oke, nanti setelah ini baru yang ini. Oke, Pak, P+8 dari mana? Oke, yang tadi ya. Oke, nanti sambil saya nyari soal dulu sebentar. Oke, satu soal lagi lah ya. Ini menarik nih. Oke. Oke. Pak, +8 dari mana? Oke. Ini nak ya. Min 4 dikurangi 4 terus dikurangi -8 jadi plus ya. Dari sini nah ya awal mulanya nih. Bisa diterima nggak tuh? Yang nanya. Ya. Nah, pokoknya kalau udah pakai yang warna ungu berarti kita udah ngomongin yang perpangkatan. Oke. Oh, oke. Dari awalnya yang nggak ngerti ya maksudnya ya. Oke. Oke, bentar. Saya copy paste yang ini dulu ya. Pasti yang ini dulu biar nggak ini lagi. Oke. Kita lihat nak, kita lihat ya. Kalau misalkan pakai keterangan ini 81 itu kan 3/4 nak. Ini di bawah ya ceritanya ya. Per nih ya. Di atasnya ada ini kan. Ada yang 27 kan. 3/4. Oke, ini aja. 3/4 dipangkatin lagi X-2 kan. Benar nggak? Maka langsung dapatlah 3/4 X-8. Coba bisa diterima nggak itu? Ya. Jadi 4x-8 itu dari mana? Ini 3/4, 81. Oke. Yang nanya bisa diterima? Boleh balas lewat chat. Coba. Resapin dulu coba. Pindah ke +8-nya. Oh, ya ini. Oke, yang ini karena masih ingat nggak? Masih ingat nggak rumus dari sini ke sini itu ada yang mengatakan bahwa jika ada 3/A per 3/B ini sama aja dengan 3A min B kan? Udah disebutin kan sifatnya waktu itu ya? Betul nggak? Kalau ada 3/A dibagi 3/B berarti A dikurangi B. Atau kalau bahasa sederhananya 3/5 dibagi 3/2 kan berarti jadi 3/5 dikurangi 2 kan? Coba bisa diterima nggak? Cuman sekarang A-nya ini bentuknya seserem ini, B-nya seserem ini. Ya enggak? Jadi A dikurangi B. Oke. Seperti itu ya. Jadi kadang si A, B-nya sekarang udah mulai membahayakan, angka-angkanya nggak mengenakan gitu,
Silakan teman-teman kita bareng-bareng karena terkait waktu. Silakan teman-teman ini jadi 8 pangkat berapa? 8 dengan 32 basisnya berapa enaknya? 2, Pak. 2 ya. Oke, 2. Teman-teman yang lain sepakat nggak nih? 2 pangkat berapa? 3 ya. Terus dipangkatin X kuadrat min 4X tambah 3 dibagi berapa? 2. Terima kasih, dibagi 2 ya. Kalau mau rapi gitu aja tuh. Bagi 2. 2 berasal dari akar, 3 berasal dari 2 pangkat 3, dari 8 ini biarkan berasal dari soal. Sama dengan, ini kalau mau masih bingung gini aja, 1/2. 32 itu 2 pangkat 5. 5, terima kasih. Saya udah min 5 aja, salah kan? Oke, X min 1. Singkat cerita, 2 pangkat 3X kuadrat min 12X. Hati-hati teman-teman terkecoh di sini. Waktu kalian banyak kok ya, 4 menit per soal ya. Nah, ini per 2. Ini sama dengan 1 per, sebenarnya kalau mau langsung pindahin juga boleh. Ini 2 pangkat berapa? 5X min 1. Bener nggak? Salah, Pak. Min 5, Pak. Min 5. Oke. Kenapa Bapak salahin? Kenapa saya salahin? Karena memang sering terjadi di situ kesalahannya ya. Oke, terima kasih. Berarti singkat cerita, oke, 3X kuadrat min 12X tambah 9 per 2 sama dengan, dinegatifin ini kan karena mau pindah ke atas. Seret. Jadi apa, Cik? Min? 5X tambah 5. Tambah 5. Terima kasih. Nah, selebihnya udah. Selebihnya mah basic math, syarat masuk Alsen gitu ya. Kenapa di Alsen ada basic math? Karena memang digunakan sama teman-teman ya. Berarti ini 3X kuadrat min 12X tambah 9 per 2. Silakan, saya diam. Kalian lanjutkan gimana? 2-nya dipindahin ke ruas kanan. Min 10X. 10. Sama dengan 0. Oke, udah ya. Oke, kalau setelah itu gimana dong ini? Kita cari 2 bilangan, kalau dikali hasilnya min 3, betul ya? Pas SMP mungkin dikasih tahu, kalau nggak ngerti nanti di kelas di hari Selasa kita bahas pemfaktoran kalau misalkan ininya lebih dari 1. Kalau dijumlahin harus min 2. Berarti kita pilih 3 sama 1 ya, nggak ada pilihan lain, yang ininya negatif. Berarti nanti pas nulisnya gini nak, 3X harus 3X min 3 ditulis ulang, 3X plus 1. Sekali lagi kalau yang warna pink belum terlalu paham, kita bahas nanti di hari Selasa. Ini mah kan kita tambahan biar teman-teman paham dulu, minimal bisa ngerjain yang kuis kalau nggak salah ya. Malah saya kasih beberapa jawabannya kan. Oke, ini X sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan min 1/3 ya. Sekali lagi. P lebih besar dari Q, berarti yang kita P ini sebagai P, ini sebagai P. Dari mana kita pilih? Karena ada keputusan ini bahwa P-nya yang lebih besar. Berarti 1 ditambah 6 dikali Q. 6 dikali min 1/3 min 2. Oke, jadi jawabannya min 1.
Pelan-pelan dulu aja tuh. Nah, tapi yang warna pink nggak ada perdebatan dulu. Nanti kalau teman-teman nggak paham dibahas. Silahkan coba chat teman-teman yang warna pink bisa atau enggak. Jawabannya bisa atau enggak. Silahkan lewat chat. Biar saya nyiapin nanti buat hari Selasa. Oke, tidak. Terima kasih. Ada yang bisa. Oke. Masih agak kesulitan. Oke, nanti kita bahas berarti. Oke. Bisa, makasih yang sudah bisa ya. Kenapa min 3, Pak? Enggak min 2. Nah, itu berarti nanti kita bahas ya. Oke. Bisa, tidak bisa. Oke. Bisa, Pak, tapi baru tahu caranya yang kalau si A-nya dia persamaan selain 1. Oke. Nanti kita bahas ya ini kenapa gini ya. Ini nanti hasilnya jadi 9x kuadrat betul ya. Tapi nanti kita bahas. Oke, lumayan bisa. Terima kasih ya. Tapi nanti berarti kita bahas sebagai prasyarat ya. Oke, terima kasih atas responnya. Saya senang teman-teman menjawab. Oke, berarti seperti itu aja. Nah ya, seperti itu aja persyaratan umumnya. Nah, jika di soal ada yang ribet-ribet, ya berarti memang pengembangan. Nah, kita contoh yang mana yang pengembangan ya. Oh ini kok crash ya soalnya. Oke, bentar. Kita bikin aja coba ya. Kalau misalkan teman-teman punya soal kayak gini, ya, diketahui X akar, ya, X akar 3, terus ini akar 2, terus ininya X pangkat P. Di sininya ada X akar 2, ini ada X pangkat 3, ininya ada X. Ya, ini X pangkat 2 ya, ini pangkat 2 berarti. Akar pangkat 2 gitu ya. Ini pangkat akar pangkat 2, ini akar pangkat 3. Coba kita pelan-pelan kerjain. Gimana cara ngerjainnya apa? Teman-teman pelan-pelan kita bahas. Ini kalau ada soal kayak gini, biasanya ditanyanya berapa nilai 10P misalkan atau berapa nilai P. Gitu. Ya kita berangkat dari dalam dulu pelan-pelan. Sama persis kayak tadi. Ini jadi X pangkat berapa? Mohon bantuannya. X pangkat 1 dikali X pangkat berapa, Cik? P/2 bukan? Betul. X pangkat P per 2. Malah saya tadi udah gamblang bilang ya. Udah dibilangin mana tuh tadi ya. Nah ini nih ya. Tuh. Kita pelan-pelan lagi. Kalau udah kayak gitu gimana? Ya ini pangkat 1/3. Biarin aja dulu pangkat 1/3. Sama dengan, oke silakan teman-teman yang lain. Boleh. Gimana? X pangkat 3 dikali X pangkat berapa ini? Setengah. Setengah. Ini pangkat? Setengah lagi. Jadi dalamnya dulu beresin, baru luarnya. Termasuk kayaknya kita ya, kalau diri kita juga nih. Beresin dulu diri saya yang dalamnya, baru kita bisa lah kayaknya ngeberesin dari luar juga. Jadi ini X pangkat berapa, Ce? Boleh komen. X pangkat 1/3 bukan? Hampir benar. Oh, ditotalin semua. Iya, Jadi dijumlahin. Jangan dulu 1/3-nya, jangan dulu. 2 tambah P/2. Oke, 2 tambah P per 2, betul ya? Oke. Atau biar bisa diterima gini dulu, benar nggak, Andika ya? Benar? Benar, Pak. Oke. Ini X pangkat berapa? 3 ditambah 1/2 berarti berapa? 7 per? Teman-teman silahkan. Nah, yang maksud Andika tadi itu 3X pangkat 2 ditambah P per 2 itu disamakan. Nah,
Betul nggak? 1 ditambah P per 2. Ini kan gitu kan? Ini 1 per 1 kan? Kalau mau dijumlahin kan ini 1 per 1 ditambah P per 2. Sorry, saya lama-lamain karena takut ada yang masih ada masalah di sini ya. Ini pengen dijumlahin harus disamain dulu punya ini kali 2 atau sekali 2 dong. Jadi kata Andika tadi berarti Pak 2 ditambah P, 2 ditambah P per 2. Maka idealnya benar langsung aja kalau kalian ya Andika dan teman-teman sudah bisa dipaham, ini langsung aja per 2. Ya, pangkat sepertiga. Sama dengan X pangkat berapa, Cik? 7/4 bukan, Pak? 7/4. Terima kasih. Kalau udah kayak gini, ini dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini X pangkat 2 ditambah P per 6. Ya, X pangkat 7/4. Udah deh sama. Ya. Nah, jadi teman-teman yang jadi khawatir itu ketika perkalian aja masih ada trouble. Seperti misalkan kan tadi perintahnya 2 tambah P per 2 dikalikan 1/3 kan diminta. Ini kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah, gitu ya, 6. Oke, makasih ya. Oke, berarti kalau sudah pada level yang warna ungu, oke, kalau udah sampai level yang warna ungu, berarti Pak 2 ditambah P per 6 sama dengan 7/4 kali saling. Nah, berapa nih, Du? 28 ditambah 4P sama dengan 42. Ya, enak nih dibagi, ya udahlah jangan dulu dibagi. 4P sama dengan 34 ya? 36. Ya benar 34. 34 ya. P-nya berarti 34/4. Bisa nggak diperkecil? 17/2. Kalau diperkecil tetap 34/4. Nah, kalau disederhanakan betul 17/2. Ya, terima kasih. Nah, memang butuh waktu ya, coba untuk meresapi dari dalam dulu, dirapihkan, terus bawa keluar. Coba ada pertanyaan dulu. Pak, kenapa dia di 7/2? Yang mana, Nak? Itu yang X3 kali X setengah jadi 7/2. Yang ini ya? Iya, Pak. X3 tambah setengah ya, Nak ya? Yang ini bukan? Iya, Pak. Ini ya? Oke. 3 ditambah setengah itu, ini kalau ditulisan sederhananya sama dengan 3,5 kan? Ini pecahan campurannya. Kalau dipandang sebagai pecahan campuran seperti ini, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, ini 3 kali 2 tambah 1 kan gitu ya? 7/2. Tapi kalau dipandang sebagai penjumlahan, ya udah ini 3/1 ditambah setengah. Sama dengan disamain, Nak. Kalau ini pengen jadi 2 kali 2 atas pun kali 2. Sebetulnya ini kita lakukan prosesnya. 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 tambah 1. Sebetulnya dari sana sejarahnya kan. Berarti 6/2 ditambah setengah. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya? Bagus nih pertanyaannya. Ya, saya suka pertanyaan sederhana tapi kokoh gitu ya. Oke. Ya, bisa diterima? Oke. Satu soal lagi ya, satu soal lagi. Ada waktu 17 menit lagi, kayaknya pas 1 jam ya. Ini kayaknya soalnya jadi pecah gini ya. Jangan simpan dulu coba. Ini Word-nya jadi ada masalah. Oke, kita lu keluarin dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Silahkan. Tidak, Pak. Oke, belum ya. Oke. Oh, ini udah ada jawabannya nih, Mah. Berarti jangan. Oke. Nah, ini juga bisa lah ya. Nanti kalian coba. Oke. Cuman ada soal yang menarik.
Ada soal yang menarik yang mau saya coba bahas. Soal yang ini, salah satunya nomor 15. Nah. Sama soal yang kemarin juga ada sih sebenarnya ya. Soal yang di kuis ya kalau nggak salah. Di post-test. Nanti kita bahas. Nah yang ini lihat teman-teman. Nilai X yang memenuhi. Lihat, nilai X yang memenuhi. Nah ini lihat. Ada dua persamaan, percaya nggak ada dua persamaan? Ada X, ada Y, ya. Ada X, ada Y. Berarti sebetulnya ini teh mencari X sama Y, sebetulnya, ya. Berarti kalau ada dua variabel, saya pernah bilang ada dua variabel, kita harus punya dua persamaan. Kita pastiin dulu, benar nggak? Oh benar, 1, 2. Berarti kalau gitu berarti coba kita ini ubah dulu, ini jadi 2 pangkat 3X min 2Y sama dengan ini teh 128 teh 2 pangkat berapa sih? Pangkat 7, Pak. Pangkat 7 ya, berarti 2 pangkat min 7 ya, sepakat ya. Oke. Nah, terima kasih Nah ya. Nah, informasi dari sini saya punya ini sama dengan ini. Ya. Jadi informasinya oh berarti dari sini saya punya informasi 3X min 2Y-nya sama dengan min 7. Dari sini dikasih informasi X ditambah 2Y. Sesuai dengan permintaan bahwa kalau ada dua variabel harus ada dua persamaan. Ini udah lengkap. Bisa dicari. Diapain? Dieliminasi. Jumlahin aja ya. Kalau ini nggak paham boleh nanti kita bahas. Ini jadi 4X sama dengan min 4 berarti X-nya min 1. Coba. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pak, itu yang X tambah 2Y sama dengan 3 diubah jadi negatif semua atau gimana? Oh enggak, ini udah X tambah yang mana? Nah, ini bukan? Yang X tambah 2Y sama dengan 3 yang bawah. Oh ini udah langsung ditambahin ya. Kenapa? Karena si Y-nya ini sudah sama-sama 2. Nah, caranya gimana? 3X ditambah X 4X. Min 2Y ditambah 2Y 0. Gitu ya. Kan eliminasi itu bisa dilakukan ketika salah satu koefisiennya udah sama gitu. Udah beres gitu. Ya gitu ya Nak ya. Ya Pak. Cuman biasanya soal kayak gitu rese ini untung baik hati, ininya kasih tahu. Gimana nanti kalau kejadian diketahui gitu ya, ini 3X min 2Y sama dengan 1/128. Terus diketahui juga 3X tambah 2Y sama dengan 27 misalnya. Nah ini harus dipaksa dulu, 3 sama aja sih gitu ya, sama dengan ini. Cuman ini udah dikasih tahu kebetulan gitu. Ya. Nah coba kita bahas soal-soal yang kemarin agak menarik ya di soal post-test ya. Oke, soal post-test itu menarik. Soalnya gini. Teman-teman punya soal 2 pangkat X tambah 3 ditambah 2 pangkat X sama dengan 30. Berapa nilai dari 4 pangkat X? Ini yang ini dulu idenya, baru nanti ke soal yang lebih ribet yang versi yang post-test. Nah, teman-teman harus nyadar bahwa ini itu sebetulnya kita bisa pisah. Ya. Oke ya, jadi 2 pangkat X tambah 3 itu kita punya pengetahuan bahwa ini teh sebetulnya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3. Jadi jangan marah jika suatu saat ada guru ngomong bahwa oke anak-anak 2 pangkat X plus 3 itu 8 kali 2 pangkat X ya. Nggak boleh kan ya? Sepakat ya? Berarti saya boleh tulis ini 8 kali 2 pangkat X. Gitu. Oke, saya ganti ini jadi 27 aja, biar gampang. Ditambah 2 pangkat X. Nah, ini soal kayak yang kemarin. Berapa hasilnya teman-teman?
Oke, kalau misalkan saya nyebut 3 sama 6, 3 sama 4 gitu ya. Saya ngomong misalkan 3 apel ditambah 4 apel. Ini logika yang sederhana tapi bakal kepake. Hasilnya berapa teman-teman? 7 Boleh dijawab aja. 7 Berapa? apel. 7 apel ya. Sebetulnya kalian mengoperasikan apa? Hanya mengoperasikan pembilang ini kan? 7 kan? Kalian apelnya nggak dioperasikan karena itu mah hanya variabel. Jadi kalian hanya menjumlahkan kuantitasnya 3 dan 4. Hubungannya dengan ini apa? Si ini 2 pangkat X-nya ada 8. Sedangkan ini 2 pangkat X-nya ada 1. Hati-hati ya, ini ada 1. Jadi sebetulnya ini berapa kalau dijumlahin? 9. Ada 9, 2 pangkat X-nya. Ini sama dengan kayak menjumlahkan apel, cuman apelnya kayak gini. Gitu. Rese. Jadi hasilnya 27. Berarti 2 pangkat X-nya berapa? Ini tinggal dibagi aja. 9 bagi 9, 3. Sampai di situ bisa diterima. 9 dari mana, Pak? Oke, 9 dari mana kira-kira? Teman-teman yang lain mungkin yang sudah bisa menerima bisa menjelaskan. 8 tambah 1, Pak. 8 tambah 1. Oke, terima kasih. 8 tambah 1 dari mana kira-kira tadi? Pakai logika apel. Terus 2 pangkat X itu kalau nggak disebutkan sebetulnya pembilangnya ada 1 ya. Lihat nih, 8 apel ditambah 1 apel. Cuman nggak pernah disebutin hal 1. Jadi ada 9. Coba, bisa diterima nggak, Nak? Coba. Oke, bisa ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang nanya, si guru misalkan, kalau misalkan 2X ditambah 3, tambah 2X ditambah 2, kira-kira ini totalnya berapa, teman? Ini kalau ditulis jadi berapa? 8 dikali 2 pangkat 2X. X. Yang ini berapa? 2 2 kali. atau 4? 4. 4 ya, Nak ya. Oke, tapi terima kasih udah jawab 2 pun itu sudah suatu yang sangat berani. Berarti berapa ini? 12 kali 12 dikali 2 pangkat X. Tulisan seribet ini disederhanain jadi. Tapi nanti akan ada bentuk yang lebih kompleks lagi. Tapi ini sampai sini aja dulu. Nah, nanti kita hari Selasa diskusinya 2 pangkat X sama dengan 3, teman-teman. Berarti 4 pangkat X berapa? Lihat, 2 pangkat X, ya, saya tulis dulu gini ya, 2 pangkat X. 4 pangkat X itu percaya enggak? Sebetulnya didapat dari 2 pangkat X dikuadrat. Jadi ini kan ini dikali katanya, jadi 2 pangkat X2. X2 kan komutatif. X dikali 2 dengan 2 dikali X sama aja. Berarti saya tulis kayak gini. Boleh dong ini dibalik seperti ini kejadiannya, berarti 2 pangkat 2 dipangkatin X. Coba resapin dulu tuh. Ya, jadi sama dengan 4 pangkat X. Kesimpulan yang mau kita bilang apa? Jika ada 2 pangkat X pengen jadi 4 pangkat X, berarti sebetulnya ini dikuadratin, ini juga dikuadratin, hasilnya 9. Jadi itu pun berlaku jika suatu saat teman-teman misalkan ngerjain capek-capek dapatlah 3 pangkat X-nya 7. Terus ditanyanya berapa nilai dari 27 pangkat X? Berarti berapa kira-kira? Jangan 7 lah, 2 we lah. 2. Berarti 27 pangkat X-nya berapa? 8. 8. Karena 3 pangkat X dipangkatin 3, 2 dipangkatin 3. Dengan trik yang ini nggak usah panjang-panjang, langsung aja, oh ini tuh langsung jadi 27 pangkat X, Pak. Sama dengan berapa? 8. Gitu ya. Tapi ada proses yang nggak kalian lakukan lagi karena udah terbiasa. Bisa sampai sini bisa diterima? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa berarti ada satu soal yang kemarin harusnya dibahas. Oke, coba yang ini. Coba teman-teman.
Cobain yang ini. Ayo kita bareng-bareng ya. Silakan saya mute, saya mute, kalian yang jawab. Sok, kalian yang 9-nya diubah dulu jadi tinggal 3/2. Oke, boleh. Tapi kalau saya mau fokus dulu ke 9M-nya boleh nggak? 9M tambah, Boleh, boleh. oke, berapa? 9M tambah 9M kali 9/1. Terus yang ini jadi berapa? Berapa apel? Silakan. Jadi 10. 10 ya, yang tadi nanya ya. Kenapa 9 dari mana, Pak? Berarti harus sudah terjawab bahwa ini tuh 10. Berarti 9 pangkat M-nya berapa? 20 bagi 10 jadi 2. 2 ya. Oke, coret-coret ya. Nah, lihat. Dari 9 pangkat M ke 27 pangkat M, kita kayak punya jembatan. Jembatannya itu 3 pangkat M. Berarti teman-teman ubah dulu ke 3 pangkat M. 9 pangkat M ke pengen jadi 3 pangkat M diapain? Nah, diakarin. Diaukarin. Kalau tadi dari 3M ke sana dipangkatin, kalau ini diaukarin aja. Nah, diaukarin berarti hasilnya jadi aukar 2. Jadi biar nggak ribet-ribet teman-teman gini aja, saya udah paham nanti kalau misalkan ulangan ya. Baru dari 3M ke 27M dipangkatin berapa? Dipangkatin 3 kalau ke 27. Dipangkatin 3 ya. Setuju? Jadi ini teman-teman langsung tulis aja 27 pangkat M. Yang ini akar 2 dipangkatin 3 berarti pakai logika yang definisi awal. Berarti akar 2-nya ada sebanyak 3. Berarti 27 pangkat M. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2. 2. Akar 2. Itu kan lebih simpel cara berhitungnya kan. Oke, jadi jawabannya ini. Coba resapin lagi. Ada yang mau tanyakan? Habis ini saya kasih satu soal kayak gini. Coba. Bentar Pak, boleh diulang lagi Pak. Yang dari 3 pangkat M sama dengan 2, terus yang di bawahnya tiba-tiba pangkat 3 dari mana? Yang ini? Ya, pangkat 3-nya. Oke. Pangkat 3 itu berasal dari imajinasi kita bahwa 3 pangkat, saya punya 3 pangkat M. Saya nggak harus tahu M-nya berapa lah ya. 3 pangkat M-nya itu akar 2. Sampai sini sepakat ya dari sini ke sini. Oke. Nah, dari 3 pangkat M pengen jadi 27 pangkat M, berarti 3 pengen jadi 27 itu dipangkatin berapa sih? Pangkat 3. Berarti kenapa muncul ini? Karena berangkat dari saya mau menyelesaikan pekerjaan saya sampai 27 pangkat M. Gitu ya. Berarti nanti kalau Pak Ketua punya 2 pangkat N sama dengan 9 gitu ya. Maka kalau ditanya berapa nilai 8 pangkat N, jangan 8 deh. Misalkan berapa? Ini misalkan 5 lah ya. Berapa nilai dari 16 pangkat N? Kira-kira kanan kiri dipangkatin berapa, Pak? Pak Uzan? 4 bukan? Pangkat 4 karena pengen jadi 16. Jadi kenapa kita milih 4 ya karena ini hasil akhirnya saya pengen ke sana. Ini 25 kali 2 62. Jadi 16 pangkat N. Ini kenapa 3 ya? Hasil akhirnya karena pengen ke sana. Jadi muncul angka 3 itu dari kita gitu, nebak gitu. Karena mau jadi 27. Bisa diterima nak? Bisa Pak. Oke, satu soal lagi, habis itu kita sudahi dulu ya hari ini ya. Minimal teman-teman sudah paham dulu. Coba yang ini. Nah, dari 2X pengen jadi 4 pangkat X. Nah, coba dulu lah. Boleh lewat chat ya jawabannya ya.
Oke. Teman-teman berarti harus nyari ini dulu ya. 8x plus 1-nya plus 1-nya keluarin dulu deh, jadi 8x kali berapa gitu ya. Silakan. Teman-teman yang lain boleh ya mencoba menjawab ya. Oke, kita bareng-bareng ya, teman-teman ya. 4 pangkat X ditambah 8X plus 1. Silahkan. Ini sama jadi dengan apa? 4 pangkat X tambah 8x kali 8. Oke, 8x kali 8. Boleh di depan ya 8 ya. Oke, di belakang juga nggak masalah. Berarti ini tuh sama aja dengan 4 pangkat X-nya kita harus cari dulu ya. Empat pangkat X-nya berapa? Tadi yang ditanyain MR Fauzan. Berarti ini berapa? Jadi 9. 9, terima kasih. Kalau 2 pangkat X-nya ini, oke 9. Berarti 8 pangkat X-nya berapa? 9. 27. 27 karena pangkatin 3 kanan kiri ya. Berarti ya udah kalau udah kayak gini udah mateng ini 9 tambah 27 dikali berapa nak? 8. Kebalik ya, 8 dikali 27 biar konsisten. 8 kali 27. Ini 9 ditambah ini 6 bawah 1 17 ya. Oke. Berarti berapa? Ya. Ada yang ngechat apa nih? Oh, terima kasih Zaki. Salah, Pak. Hah? Tunggu. Ini perkaliannya mungkin. Bener nggak? Nggak jadi. Berapa hasilnya nak? Oke, ada yang koreksi nggak? Dek, terima kasih. 216 bukan, Pak? Oke. 216. 16. Oke, ini mau 216 sebetulnya ini teh ya. Oke, terima kasih. 225. Berarti kalian ngitung bagus ya. Mantap. Itu ya. Bisa diterima ya? 225, terima kasih Rido ya. Nah, hal-hal yang sepele gitu. Satu lagi penutup setelah ini kita sudah, tapi jangan live duluan ya, buat saya screenshot buat laporan. Silahkan dicobain, dikerjain dulu. Oke, silahkan. Maaf, saya screen, maaf Pak. Oh siap. Mangga, pelan-pelan dulu. Nah, berarti kalian berangkat dari sini ya. Dari 27 pangkat M pengen dapat 9M dengan 3M. Nah, ini baru pertanyaannya nanti ya. Wih, ada yang udah dapat. Terima kasih Akila. Oke, terima kasih Andika. Sudah? Kita bahas dulu ya, nah. Oke, Paza, terima kasih. Wah, ini Paza, Andika dengan siapa? Akila dengan sama ya, jawabannya satu hati ya. Arik juga sama ternyata. Silakan deh perwakilan, siapa yang mau ini jawab nih, nak?
Sama si 27M-nya langsung diakar 3-in, Pak. Akarin 3 kanan kiri ya. Oke. Iya, 27 dipakarin sepertiga. 8 juga sama. 8 itu kan sebenarnya 2 pangkat 3 ya. Dipangkatin sepertiga. Jadi dapatlah ini 27M ya. 27M diakarin 3 jadi 3M. Sama dengan berapa? sama dengan 2. Berarti 9M-nya sama dengan 4. 24. 24 ya. Oke, lanjut. Ini yang benar yang ditanyain berapa? 3 kali 9M dulu lah ya, biar ini dulu. Ini berapa? 3M kali 3. 3. 3 dikali 4. 4. 3M-nya 2. 2. Hasilnya 6. Mantap sekali ya, keren. Nah, buat teman-teman yang lain yang masih meresapi, nggak apa-apa. Ya. Oke, Rido, terima kasih. Jawabannya A juga berarti ya. Oke, udah. Berarti untuk sementara tambahannya segitu dulu aja. Ya, nah ini teman-teman boleh kalau mau nyoba nanti di rumah dicobain ya. Ini ulangan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kayak gini. Boleh di screenshot dulu? Ya, boleh. Cobain aja kerjain. Kalau pengen dikoreksi nanti Pak, ini bukan jawabannya, boleh. Oke. Sudah. Ya, berarti untuk pertemuan hari ini. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita segini dulu aja.